Itu kan kadang-kadang kan banyak apanya ya, banyak ininya, banyak faktornya. Salah satunya biasanya dari orang tua juga. Maksudnya kan ada desakan-desakan juga dari orang tua. Yang kayak kalau kasusnya temennya Mbak Eka kan banyak hal ya. Jadi salah satu kasusnya adalah tadi apa? Dia diputusin sama cowoknya, terus bercampur aduk. Nah, terkadang kan ada juga yang seperti itu, tapi tuntutan misalnya gini, aku sudah membiayai kamu kuliah sampai sekarang nggak lulus. Nah, itu kan ada tulisan seperti itu biasanya. Itu saya Banget. Kok malah aku nih nggak langsung ya? Iya sih. Biasanya kan akan selalu dibanding-bandingin lah. Aku dulu iso loh kuliah S2 selesai dalam berapa bulan? Berapa bulan? Berapa bulan? Dia kira ikut playgroup. Sebentar, soalnya aku S2 malah lulus. Aku S2 nggak selesai. Tapi nggak apa-apa. Loh, tapi bukan masalah harus dibanggakan ya teman-teman ya. Maksudnya saya nggak selesai S2 itu bukan harus dibanggakan, tapi harus menjadi bahan koreksi. Betul. Juga. Jadi, supaya bisa lebih baik lagi. Jadi saya sendiri juga, aku sendiri juga mendapatkan masalah yang sama Mbak. Waktu saya juga dibandingin. Jadi sama adikku sendiri. Jadi adikku selesai S2, aku nggak selesai. Cuman mungkin kalau saya karena saya anak pertama, jadi kalau orang Jawa ngomong luweh kan, ya adikku selesai ya luweh. Tapi kalau banyak anak-anak sekarang kan kayak apa ya, tertekan kayak temanmu tadi kan tertekan gitu ya. Nah, terus pertanyaanku sebenarnya, takaran orang sukses itu apakah harus kayak situ, selesai S2, kerja yang mapan dan sebagainya? Iya sih, memang atau jelas. apa, selesai S2 tepat waktu, atau duit akeh, duit Pajero, panas jobon jero. Nah, kan kalau mobil Pajero panas jobon jero lah ya Pajero ya. Untung atau Pajero atau punya apa, itu tingkat kesuksesannya seperti itu. Dan nanti kalau orang nggak bisa mencapai itu kan biasanya kan apa ya, depres, down. Ya, down. Itu misalnya menghadapi orang-orang yang membandingkan kayak gitu. Iya. Apakah kita harus siap baygon gitu atau air keras gitu langsung siram gitu atau gimana gitu? Itu nanti langsung KUHP 348. Oh iya. Siap. Oke. Mbak itu Mbak. Ini masih ranah psikologi. Iya masih lah. Masih sih. Ya, saya sadari ya dibanding-bandingin itu nggak enak. Dan saya sering kok dibanding-bandingin juga. Teman-teman juga sering dibanding-bandingin juga. Siapa yang paling sering dibanding-bandingin? Sini. Saya sih ngaku sih. Kalau Saya. Kalau aku ngaku. Dan yuk. Ngaku sih. Ngaco siapa yang dibanding-bandingin sini? Iya. Sama teman, sama Iya Pak. Padahal gitu. Kemarin aja saya kayak gitu kan dapat kasus kayak gitu. Padahal saya yakin gitu saya kata, tapi mereka nggak yakin. Apa ini? Nggak yakin kok kan? Lebih ke ini sih. Kalau saya hadapin kayak gitu ya, saya lebih ke nerapin sikap bodoh amat. Nerapin. DO. Iya. Kita nerapin sikap bodoh amat karena apa yang orang pikirkan tentang kita belum tentu itu benar kan? Kan yang tahu tentang diri kita sendiri. Yang tahu Yes. diri kita Iya, itu betul. sendiri. Ya, betul. Teman kita ya diri kita sendiri. Kita jangan berekspektasi ke teman-teman yang lain, apalagi manusia. Ya, manusia itu sudah tempatnya salah, podas juga, sarkas juga, persetan juga. Oke, persetan juga. Iya. 1, 2, 3. Rasa gitu, boy baik. Oh iya. Oke. Siap. Setannya boy baik. Kalau punya ekspektasi ketika kita punya ekspektasi sama dengan teman saya tadi, dia punya ekspektasi tinggi banget ke temannya. Dia berharap temannya nunggu dia, teman yang lain nunggu dia. Ngerti nggak? Jadi teman yang lain udah selesai nih. Sebelum menuju dia selesai, dia berharap temannya nunggu dia. Kan nggak bisa gitu ya. Karena kan kita punya proses beda-beda. Ternyata Mas ini udah maju nih, dia udah punya perusahaan gitu. Kitanya masih berproses. Kita masih berproses
lagi cari modal gitu ya. Ya. Ya kita bisa jadikan dia motivasi, tapi juga imbangin dengan diri kita. Yang nggak bisa, yang salahnya itu adalah, saya nggak bilang salah, tapi saya ketika kita berekspektasi dan kita terlalu banyak berharap, yaitu ketika kita udah nggak bisa mencapai ekspektasi itu tadi, ya kita akan down. Contoh kasusnya adalah gini, jadi si Mas ini punya bisnis, si bisnisnya nih sebut aja bisnis Allah. Properti. Iya, dia itu punya temen yang kasih dia modal gitu, Ya. kasih modal ke dia. Dia tuh udah berekspektasi tinggi banget nih sama temennya, Ya. bahwa dia bisa ngedukung sampai akhir, sampai mereka benar-benar sukses. Akhirnya karena si bisnis tadi ini nggak berjalan dengan lancar, yang punya modal kan minta uangnya balik. Ya. Nah, akhirnya Kalau dia dari segi apa? bisnisnya ya. Ya, akhirnya dia apa? Udah dia balikin duitnya tuh karena pinjem juga. Gitu. Oh, Jadi dia gali pinjem lubang ke tutup orang lubang. lain, iya dia pinjem ke orang lain untuk balikin si masnya ini tadi. Ya. Ternyata si mas itu tadi juga minta balikin juga. Jadi Diminta iya. diminta balik lagi gitu, Ah. karena dia juga butuh operasi untuk anaknya gitu. Oh. Nah, dia stresnya di situ, kenapa kok? Padahal ini teman baiknya, yang minjemin pertama itu tadi teman baiknya. Ya. Best friend Sekalipun, is nothing about money, bro. iya, Setuju? Setuju ya? sekalipun Setuju, itu pasti. adalah teman baik ya, kita nggak bilang teman baik kita tuh jahat, enggak. Turunkan ekspektasi kita, Dan jangan terlalu berharap Ya, dulu. dan mungkin kalau bisa aku menambahkan, mungkin lebih ke ini juga ya, apa variabelnya berkaca dengan kapasitas diri Iya. juga. Nah, kapasitas diri. Jadi kita harus mengukur dulu nih, gue sanggup nggak ya? Gue bisa nggak ya? Dengan Betul. kapasitas gue gitu. Kalau misalkan nggak sanggup, oh udah, hold dulu gitu. Iya. Tapi kalau gue siap secara lahir dan batin mental, oke, sikat, Sikat, hold. iya. Gitu. betul ya? Betul. Asia, thank you. Nah, oke. Nah itu tadi satu dari beberapa itunya tadi. Kalau yang berarti kalau kita sendiri, gimana caranya biar kita itu bisa terlepas dari itu, Mbak? Apa ya istilahnya, dari tekanan-tekanan kesuksesan itu tadi tuh. Jadi lepas dari tekanan kesuksesan itu tadi tuh. Jadi kan tadi kan kita balik lagi ya ke tadi ya. Jadi kadang-kadang itu kan orang sering dibanding-bandingin, dia nggak suka, ya nggak aware lah dengan seperti itu. Terus biar kita bisa lepas dari kayak gitu tuh gitu. Bisa lepas dari perbedaan. Iya, dari tekanan-tekanan kesuksesan, terus merasa menjadi beban hidup orang lain, itu gimana caranya biar bisa lepas? Apakah itu kan juga butuh waktu ya? Sebenarnya kan itu butuh waktu juga. Nah, sebenarnya yang bisa lepasnya itu harusnya bagaimana? Ini kan tadi temanya ini ya, Hmm. melepaskan diri Iya. untuk tidak merepotkan orang lain. Iya, betul. Tapi kalau misalkan, sorry ya Mbak ya, Ya. Mas, kalau misalkan aku ngomong, aku mewakili para netizen dan Teman-teman. gitu. Mungkin kalau pemikiran kita secara normal, maksudnya ya secara rakyat jelata biasa gitu, mungkin bukan terlepas ya, lebih ke bagaimana caranya kita untuk bisa meringankan tekanan itu gitu. Karena kalau misalkan melepaskan ya balik lagi ke tambah juga, namanya dunia juga tempat masalah Iya. gitu. Kalau untuk melepaskan berarti kan menghilangkan. Iya. Kalau misalkan menghilangkan ya berarti ya ngapain kita hidup, Ya. kan gitu. Tapi kalau Meringankan pasti ada tuh clue-nya, Nah. optionnya, variabelnya pasti ada gitu. Entah Ya. variabel itu. Nah, kembali Seperti ke apa? judulnya ini ya. Yuk. Saya Oh. tadi sempat merangkum. Di judulnya ini kan adalah supaya kita tidak merepotkan orang lain ya. ya betul. Itu kan Tapi menjadi beban secara juga. harfiahnya kita kan makhluk sosial. Iya. Betul. Simbiosis mutualisme. Betul. Kita akan Iya. membutuhkan orang Betul. lain. Nah. Ya itu tadi diturunkan ekspektasi kita ke orang lain. Diturunkan ekspektasi kita ke orang lain. Jangan terlalu berekspektasi tinggi ke orang lain. Yang terlalu banyak kita berharap.
kita berharap ditolong, apalagi Iya sih, berharap balasan bener cinta mbak, ya. bener mbak. Aku kadang kalau misalkan ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, ngeliat pencapaian orang gitu, oh kamu dengan cara melakukan ini kamu bisa kayak gini. Ini orang beneran apa enggak ya? Gue bilang, kok bisa gitu kan? Kan muncul seperti Iya. itu. Ya. Jadinya kita secara emosional tuh jadi tergiur gitu. Bisa nggak ya? Ah dia aja bisa, pasti gue juga bisa dong. Padahal Itu secara bagus. realitanya sih ada Itu, variabelnya sih. yang Mas tadi ucapin itu adalah termasuk ke dalam self-talk positif dan afirmasi positif. Positif. Iya. Positif. Saya menyemangati diri sendiri Ah. tadi. Berapa bulan saya? Iya, maksudnya Enggak ke situ. menyemangati Oh, diri enggak. sendiri. Oh gitu. Misalkan aja tadi bilang kan, saya bisa nggak ya? Saya bisa. Saya yakin saya bisa. Nah itu yang diteluin juga. Self-talk positif itu kita bicara dengan diri kita sendiri. Oh. Beda Ya. dengan afirmasi positif dan self-talk positif sama-sama positif, tapi ranahnya beda. Ah. Self-talk positif itu kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi Coba kalau di misalkan sini teman-teman pernah nggak bicara sama diri teman-teman sendiri, bicara sama organ gitu? oh misalkan aku bicara sama usus gimana kamu? Ya, Aman. gitu. Gitu gini, terima kasih hari ini otak sudah bekerja dengan baik. Itu Ini- dengan itu artinya kita menyadari diri kita. Siapa? Terima kasih tangan, terima kasih hati, terima kasih pikiran. Oh makanya begini sih, aku kalau misalkan melihat budaya orang Jepang, ya pada saat mereka mau makan, pada saat mereka istilahnya melakukan aktivitas, pasti mereka akan melakukan suatu bentuk rasa syukur Iya. atau Ya. misalnya bentuk suatu penghormatan terhadap dirinya dan apa yang Dia makan. dia makan, entah ya interaksi atau apa. Mungkin dari segi psikologisnya Iya. wow. Ya tapi jangan ini ya teman-teman, nanti teman-teman makan bakso, hai bakso, apa kabar gitu. Hai toge. Ayo. Cuma Halo sih. sawi. Sawi. Siap-siap masuk ke mulutku ya. Wah, ada bakso beranak belum lahir. Emang salah gue modal. Terus ya tadi masuk beranak. Apa? Apa? Gimana sih mas? Oh, boleh. Sambil masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Betul. Itu pernah testimoni aja ya. Iya. Itu pernah waktu itu sekilas lewat di Facebook yang terima kasih organ bersama itu. Ini benar nggak? Ini maksudnya ini benar apa cuma